Namanya Melati. Gadis 17 tahun yang sehari-hari menjadi pemulung demi bisa makan dan menyambung hidup. Wajahnya cantik, meski selalu kusam karena debu jalanan. Bajunya lusuh, sandal sebelah sudah bolong, dan rambut panjangnya dibiarkan kusut. Tapi di balik penampilannya yang terlihat menyedihkan, Melati menyimpan mimpi yang besar. Ingin sekolah lagi, ingin jadi orang berguna, dan ingin membuktikan bahwa orang miskin juga punya harga diri. Pagi itu, Melati mendorong gerobaknya menyusuri jalan utama kota. Panas belum begitu menyengat, tapi keringatnya sudah membasahi leher. Ia menunduk ketika melewati beberapa orang berbaju rapi yang tengah nongkrong di trotoar. Karena ia tahu, sekali saja matanya bertemu mereka, akan ada cemoohan. Tapi hari ini berbeda. Saat sedang memungut botol plastik di depan sebuah toko, seorang pemuda berpakaian preman menendang gerobaknya. Kamu nggak lihat ini tempat bersih? Jangan bawa-bawa sampahmu di sini. Hardik pria itu. Melati mengangkat wajah. Bibirnya gemetar. Maaf, Kak. Saya cuma ambil botol plastik yang jatuh. Pria itu tidak mendengarkan. Dia malah menarik rah baju Melati dan mendorong tubuh ringkih itu ke aspal. Botol-botol plastik berhamburan. Orang-orang di sekitar hanya menonton. Beberapa malah menertawakannya. Salah satu dari mereka bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel. Tak lama, datang seorang polisi menghampiri karena laporan dari toko tersebut. Tapi bukannya menenangkan, polisi itu malah ikut menyalahkan Melati. Kamu yang bikin keributan, ya? Saya tangkap kamu kalau macam-macam di area ini. Polisi itu mendorong kepala Melati hingga tersungkur kembali. Air mata Melati mengalir. Bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya diinjak begitu saja. Gadis itu hanya diam, tidak melawan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kalau orang miskin bicara, suara mereka takkan didengar. Ia memunguti kembali botol-botolnya sambil menahan isak, lalu mendorong gerobaknya menjauh dari kerumunan yang mulai ramai. Tapi di salah satu sudut jalan, seorang wanita tua penjual nasi kuning memanggilnya. Melati, sini nak. Istirahat dulu, katanya dengan lembut. Melati menurut. Ia duduk di bangku kayu dan disodori sebungkus nasi. Kamu sabar ya, nak. Orang jahat nggak akan menang selamanya. Tuhan lihat semuanya, kata si ibu. Melati mengangguk, tapi tetap menunduk. Malamnya, saat sudah kembali ke tempat tinggalnya yang hanya bilik triplek di bawah jembatan, Melati membuka buku tulis robek yang berisi coretan mimpinya. Di sana, ada satu tulisan besar. Aku akan jadi seseorang. Aku akan membuat dunia tahu bahwa seorang pemulung pun bisa bermartabat. Ia mulai menulis sesuatu yang lebih dari sekadar curhat. Ia mulai menuangkan semua kejadian hari itu, lalu mengunggahnya ke sebuah grup Facebook tempat ia sering membaca cerita-cerita inspiratif. Ia menulis tanpa marah, tanpa menyalahkan siapapun. Tapi ia tulis dengan jujur. Bagaimana rasanya dihina karena miskin, bagaimana rasanya dipukul oleh seseorang yang seharusnya melindungi. Tak disangka, postingan itu viral dalam waktu 24 jam. Ribuan orang membaca dan menangis. Bahkan ada seorang jurnalis yang menghubunginya via pesan, meminta izin untuk mewawancarainya. Namun, kejadian yang lebih besar belum terjadi. Keesokan harinya, ketika Melati kembali memulung, ia dikejutkan oleh kehadiran puluhan orang yang membawa kamera dan papan bertuliskan Justice for Melati. Mereka datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mendukung. Salah satu dari mereka adalah wanita cantik yang ternyata seorang pengacara. Kami baca tulisan kamu, Melati, dan kami ingin bantu kamu mendapatkan keadilan. Polisi itu sudah keterlaluan. Kami akan laporkan, ucapnya. Tapi Melati hanya menatap mereka dengan tenang. Bibirnya bergetar. Terima kasih. Tapi saya cuma ingin hidup tenang. Saya hanya ingin sekolah, bukan balas dendam. Kalimat itu makin menggetarkan hati banyak orang. Dan di saat itulah, kebaikan demi kebaikan mulai mengalir. Tapi juga,
Ancaman mulai datang dari orang-orang yang tidak suka, termasuk dari oknum polisi yang sempat memukulnya. Hari-hari setelah postingan Melati viral berubah drastis. Ia bukan lagi gadis pemulung yang dipandang sebelah mata. Banyak orang datang silih berganti, membawa bantuan, makanan, pakaian, bahkan sumbangan untuk pendidikan. Tapi di balik semua itu, awan hitam mulai menggantung di atas kepala Melati. Ia mulai diteror. Seseorang menuliskan kata-kata kasar di bilik tripleknya. Miskin kok gaya, sok jadi korban. Lalu malam harinya, gerobaknya dirusak. Botol-botol yang sudah ia kumpulkan dibakar. Tapi Melati tetap diam. Ia tahu, semakin ia membalas, semakin ia dipancing untuk jatuh ke jurang kemarahan yang sama. Beberapa aktivis hak asasi yang sudah menghubunginya kemudian memintanya datang ke kantor hukum untuk mendampingi pelaporan resmi. Di sana, Melati bertemu lagi dengan pengacara wanita bernama Bu Maya yang sebelumnya datang saat aksi dukungan. "Mel, kamu sadar nggak? Kamu bisa bantu banyak orang kalau kamu bersuara lebih keras? Di luar sana banyak yang senasib sepertimu, tapi mereka diam. Kamu bisa jadi harapan," ucap Bu Maya. Melati hanya tersenyum kecil. "Saya nggak mau jadi pahlawan, Bu. Saya cuma pengin nggak disakiti lagi. Saya pengin sekolah. Itu aja." Tapi Bu Maya tahu, dalam diamnya Melati, ada kekuatan besar. Maka tetap dilanjutkan. Laporan terhadap oknum polisi itu diajukan. Beberapa saksi mata mulai angkat bicara setelah melihat video yang tersebar di medsos. Sayangnya, tekanan balik dari pihak kepolisian datang begitu cepat. Seorang aparat dari kantor tempat oknum polisi itu bekerja mendatangi Melati saat ia sedang memulung. "Hati-hati ya, Dek. Kadang yang sok suci itu cepat mati," katanya lirih sambil menepuk pundak Melati. Gadis itu menggigil. Bukan karena takut, tapi karena kesedihan mendalam. Kenapa dunia begitu kejam terhadap orang yang hanya ingin didengar? Saat malam datang dan hujan turun deras, Melati menulis lagi. Kali ini bukan ke media sosial, tapi di buku lusuhnya. Ia tulis semuanya. Rasa takut, rasa dikhianati, dan tekadnya untuk terus berdiri meski sendiri. Tanpa sepengetahuannya, tulisan-tulisan Melati yang sempat ia unggah beberapa hari sebelumnya sedang dibaca oleh seorang tokoh ternama, seorang dosen sekaligus penulis terkenal bernama Pak Damar. Pak Damar menyebarkan kisah Melati dalam seminar pendidikan dan mengundang para donatur untuk menjadikannya simbol perjuangan anak jalanan. Kabar ini sampai ke telinga media nasional. Maka datanglah undangan wawancara di TV. Tapi Melati menolak. Ia merasa belum siap bicara di depan banyak orang. Namun nasib tak memberi waktu untuk bersantai. Beberapa hari setelah laporan masuk, oknum polisi yang sebelumnya memukul Melati diberhentikan sementara. Tapi yang membuat gaduh adalah pernyataannya ke media. Itu anak cuma cari sensasi. Dia pemulung, bukan siapa-siapa. Kalau saya keras, itu bagian dari penertiban kota. Biasa saja. Ucapan itu menyulut amarah publik. Ribuan komentar menghujat si oknum. Tapi Melati malah kembali jadi sasaran. Kali ini bukan hanya teror fisik, tapi juga psikis. Akun-akun palsu muncul, menyebar foto Melati saat memulung, disertai narasi fitnah seperti, gadis ini pura-pura miskin demi dapat simpati netizen. Melati menangis. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Bu Maya dan beberapa orang yang kini menjadi pendukung setianya menggelar konferensi pers dan menunjukkan bukti bahwa Melati memang tinggal di kolong jembatan, tidak punya keluarga, dan benar-benar hidup dari sampah. Lalu muncullah seorang pria tua yang tiba-tiba mengaku sebagai ayah kandung Melati. Ia datang membawa surat lahir dan mengatakan telah mencari Melati selama bertahun-tahun. "Saya dulu terpaksa meninggalkan dia karena tekanan ekonomi dan istri saya meninggal. Tapi saya tak pernah berhenti mencari," katanya. Dunia makin gempar. Tapi Melati justru terpukul. Ia bingung. Di satu sisi, ia ingin percaya. Tapi di sisi lain, ia takut hanya dimanfaatkan. Saat semua semakin rumit, Melati memutuskan untuk menyendiri.
Ia pergi ke masjid kecil di dekat sungai tempat biasa ia membersihkan botol-botol plastiknya. Ia sujud lama sekali. Air matanya jatuh deras. Tuhan, kalau saya memang harus jatuh, tolong jatuhkan saya karena saya salah bukan karena saya jujur, bisiknya. Keesokan harinya, saat ia kembali ke biliknya, ada sebuah surat dalam amplop putih tergeletak di atas tumpukan kardus. Isinya mengejutkan. Itu adalah surat beasiswa penuh dari universitas swasta ternama di Jakarta yang disponsori langsung oleh Pak Damar. Kami tidak hanya ingin bantu kamu sekolah, tapi kami ingin kamu menjadi suara anak-anak jalanan yang lain. Boleh. Melati. Akankah Melati menerima tawaran itu? Bagaimana dengan teror, ancaman, dan kasus hukum yang belum selesai? Dan apa sebenarnya motif ayah kandungnya yang tiba-tiba muncul setelah 10 tahun lebih? Semua akan terjawab di bab 3, di mana keputusan besar akan mengubah hidup Melati selamanya. Melati menatap surat beasiswa itu lama sekali. Hatinya bergetar. Ia mengingat semua yang terjadi. Gerobak yang ditendang, tubuhnya yang dipukul dan didorong ke aspal, tatapan merendahkan orang-orang di jalan, lalu dunia yang tiba-tiba membalik arah dan menyorotinya seperti seseorang yang penting. Tapi di balik semua itu, ada luka yang belum sembuh. Luka karena keadilan belum ditegakkan. Luka karena trauma tak bisa sembuh hanya dengan uang dan popularitas. Malam itu ia duduk sendiri di bawah jembatan, bersama secarik surat dari pria yang mengaku ayahnya. Surat itu berisi permintaan maaf dan keinginan untuk menebus waktu yang hilang. Melati, kalau kamu belum siap memanggilku ayah, tak apa. Aku akan tetap berdoa untukmu, tulis pria itu. Air mata Melati jatuh. Ia merasa hidupnya seperti drama yang diputar terlalu cepat. Dari seorang pemulung yang tak dianggap siapa-siapa, kini ia diperebutkan banyak pihak. Esok harinya, Melati datang ke kantor pengacara Bumaya dan mengutarakan keputusannya. Saya terima beasiswa itu, Bu. Tapi saya nggak mau meninggalkan semua yang sedang diperjuangkan. Saya mau kuliah, tapi saya juga mau terus bicara, untuk mereka yang nggak bisa bersuara. Bu Maya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, Mel. Kamu jauh lebih dewasa dari usiamu. Hari-hari pun berlalu. Melati resmi diterima di universitas dengan jurusan hukum. Ia pindah ke asrama yang disediakan kampus. Meski bingung dengan suasana baru, ia tetap rendah hati. Di kampus, banyak yang mengenalnya sebagai si gadis pemulung yang viral. Tapi Melati tak pernah sombong. Ia tetap menyapa tukang sapu, tetap mengumpulkan sampah botol plastik diam-diam untuk didonasikan. Namun masalah belum usai. Proses hukum terhadap oknum polisi itu menemui hambatan. Saksi-saksi mulai menghilang. Beberapa aktivis mulai menerima tekanan. Bahkan media yang sebelumnya getol mengangkat kasus ini, mulai perlahan diam. Tapi Melati tak tinggal diam. Di sela-sela kuliahnya, ia membuat komunitas kecil bernama Suara Jalanan, tempat anak-anak dari latar belakang miskin bisa belajar menulis, berbicara, dan menyampaikan pendapat. Komunitas itu viral kembali, bahkan mendapat dukungan dari Ngo Internasional. Suatu hari, Melati diundang ke acara TV nasional yang disiarkan langsung. Di sana, ia diminta bicara soal perjalanannya. Tapi yang terjadi justru lebih besar dari itu. Saat wawancara, pembawa acara memberinya kejutan. Melati, kami tidak hanya mengundang kamu hari ini, tapi juga seseorang yang ingin minta maaf secara langsung. Muncullah pria berpakaian dinas. Wajahnya tegang. Ia adalah oknum polisi yang dulu memukul Melati. Ruangan langsung senyap. Semua menahan napas. Pria itu berdiri di hadapan Melati, lalu tiba-tiba menunduk dalam-dalam. Saya malu, saya salah. Saya tidak menyangka bahwa satu tindakan kasar saya dulu akan mengubah hidup seseorang. Saya mohon maaf. Ucapannya terputus oleh isaknya sendiri. Semua terdiam. Kamera menyorot wajah Melati yang tenang. Ia memejamkan mata, lalu membuka mulutnya pelan. Saya bukan siapa-siapa untuk menghakimi. Tapi saya percaya,
Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Saya memaafkan, Pak. Tapi biarlah hukum tetap berjalan. Ucapannya disambut tepuk tangan seluruh studio. Tayangan itu viral. Miliaran penonton menyaksikan. Bahkan media internasional memberitakannya. Tapi bagi Melati, yang paling penting bukan viral, bukan tepuk tangan. Yang paling penting adalah, ia telah menyampaikan suaranya. Setelah acara itu, kasus hukum terhadap oknum polisi benar-benar diproses hingga tuntas. Ia dijatuhi sanksi berat dan dikeluarkan dari institusi. Bukan karena Melati dendam, tapi karena keadilan harus ditegakkan. Sementara Melati, hidupnya berubah total. Ia lulus kuliah dengan predikat cum laude. Komunitas suara jalanan yang ia bangun kini sudah punya cabang di 10 kota. Ia menjadi pembicara di berbagai forum internasional. Dan yang paling menyentuh, ia akhirnya berdamai dengan masa lalu. Ia menerima pria yang dulu meninggalkannya sebagai ayah, setelah melihat perjuangannya membuktikan penyesalan bukan hanya ucapan. Di akhir kisahnya, Melati menulis sebuah buku berjudul Dari Gerobak ke Panggung Dunia. Buku itu laris, diterjemahkan ke banyak bahasa, dan menjadi sumber inspirasi ribuan anak jalanan lain. Dalam salah satu wawancaranya, Melati berkata, "Aku bukan pahlawan. Aku cuma anak jalanan yang pernah dipukul karena dianggap sampah. Tapi aku belajar bahwa luka bisa jadi jalan. Jalan menuju terang." Dan benar, gadis pemulung yang dulu dihina dan dipukul, kini menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan harapan. Dunia takkan pernah lupa pada Melati. Karena yang ia lakukan setelah dipukul benar-benar bikin heboh. Bukan karena balas dendam, tapi karena ketulusan hati yang tak bisa dibungkam.